Kalau untuk di tempat lain mungkin bisa enak pakai ini, tapi kalau di Maya kita perlu yang namanya image plane. Nah, di image plane itu eh, dia bukan objek tapi tool di Maya untuk nempelin gambar guidance yang tadi. Perbedaannya ketika kamu pakai plane gitu ya. Ketika kamu pakai plane, pada saat kamu mau kerja dengan wireframe, dia akan jadi wireframe juga. Itu ngeselin juga gitu, terus dia jadi nggak kelihatan, cuma kotak gitu aja gitu. Sedangkan kalau kamu pakai image plane, pada waktu kamu kerja di wireframe mode, dia tetap kelihatan gitu. Jadi itu dua hal ya yang bedain gitu ya. Ini saya buatnya di mana, di front shape nih. Kamu tinggal pindah ke front, terus view, terus kamera attribute editor, keluarnya ini. Nanti di bawah ada yang namanya image plane, itu ada di environment. Ini image plane, create, terus dia ada semacam apa, seperti plane tapi sebetulnya bukan gitu ya. Nah, yang perlu kamu pastiin bahwa size-nya ini sama pada waktu kamu apply di side view gitu. Ini kan front ya, ini front. Ini kamu perhatiin nih size-nya ini sebisa mungkin sama gitu ya, supaya nanti nggak beda-beda gitu. Karena kalau ini nggak sama, nanti kamu dari depan udah rapi, dari samping guidance-nya beda, ntar berubah-berubah lagi gitu ya. Oke, ini ada image name, ini kamu load dari sini gitu ya. Oh, ini masih punya room juga nih. Saya ke pindah tempat saya dulu. Mana? Ini ya. Oke, set. Gitu saya load dari source image. Nah, ini ya, ini saya ambil yang front, open tuh gitu ya. Dia ngikutin size ininya, apa, size image-nya, tapi kamu sebetulnya masih bisa rubah sih. Ini kan di sini ada ya, ini kamu bisa buletin width height-nya. Ini misalnya berapa, 25. Nah, terus sama-sama 25. Ini ada ininya kok beda-beda ya. Size-nya saya set ke 1 aja. Ini saya set ke 25. Oh, mungkin dia ngelock di itu ya. Ngelock di apa namanya, aspect ratio-nya. Nanti dicek aja. Saya nggak tahu. Nah, ini nih. Oh, maintain aspect ratio. Ini dicabut aja, terus ini diganti jadi 25. Gitu ya. Ini kan kelihatan jadi agak kurusan. Nah, kalau ini udah, terus di lock. Jadi kamu buka dulu locknya supaya kamu bisa rubah jadi benar-benar square. Ini juga udah. Nah, kalau ini sudah, kamu buat lagi yang untuk di samping sini nih. Gitu. View, kamera attribute editor, kamu buat lagi untuk yang di samping di sini. Ini dicabut dulu, terus juga gitu, terus habis itu baru kamu lock. Nah, setelah di lock, cari aja itunya tadi. Nah, ini di image plane attribute, image name, terus kamu load yang side, open gitu ya. Ini mungkin akan berubah, set aja ke 25. Terus kalau dia nggak benar-benar square, ini locknya dicabut, terus ini set ke 25, baru di lock gitu ya. Dah. Terus oke, size XY ini masih oke, sama. Nah, kalau udah baru kita bisa kerja. Oke, ini saya minimize, terus saya pindah ke sini nih. Tuh gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kamu mau kerjanya gimana nih? Ini sebetulnya bisa digeser-geser kan. Di sini kan ada offsetnya gitu ya, terus ada image centernya nih.
Ini saya mau naikin aja ke atas supaya nanti kakinya ada di atas titik origin 00 gitu kan. Nah ini harusnya sih bisa digeser. Oke. Yang berubah apa tuh? Nggak ada yang berubah. Oh ini ya. Ini sama semua. Oke. Berarti ini nanti di 11 gitu ya. Saya nggak tahu nih udah lewat apa belum. Belum. Oke. Ini saya naikin aja, pastiin jadi 13 gitu. Oke. Terus ini gantian saya naikin juga ke 13. Jadi posisinya sama. Nanti ada di atas grid. Gitu ya. Oke. Dah. Kayak gitu. Nah, ini kalau sudah, ini sebetulnya bisa digeser-geser tergantung kamu keperluannya seperti apa. Gitu ya. Oke. Sudah. Nah, kalau ini sudah, kalau kamu kerja bolak-balik gitu, mau apa? Kadang-kadang dari depan dari ini terus side view-nya mengganggu, ya ini kamu masukin aja di sini nih. Ini masih kasih nama front view gitu, save. Oke. Pakai acara nggak boleh segala. Oke. Dan terus yang ini gitu kan, saya ini ambil side view. Gitu ya. Oke, jadi kalau kamu ada perlu ini bisa dihilangin gitu kan. Terus ini kamu jadikan reference. Kenapa? Supaya kamu nggak perlu select, nggak perlu salah-salah lihat. Gitu ya. Oke, dari sininya aja udah agak panjang. Ini kalau kamu mau bener-bener perlu guidance gitu ya. Ini saya hide dulu, saya mau kerja dari depan. Dah. Nah, kalau udah untuk karakter kita cuma perlu box modeling istilahnya atau cube di sini. Ini saya taruh di sini. Tuh, kelihatan? Ya. Ini saya tampilin. Nah, tuh. Ini tinggal kamu posisikan dan size-nya kamu benerin aja dulu. Misalnya height-nya ini saya nggak tahu berapa, 7 kali ya. Oke. Ini ininya 7 gitu. Terus saya perlu duplicate spesial untuk kepalanya karena kita perlu input grafnya supaya pada waktu kita copy ke atas input node-nya nggak hilang. Duplicate spesial ini saya taruh di sini tuh, di bagian kepala ini kan. Kalau saya tekan 4 kan jadi wireframe mode gitu kan. Nah ini yang saya nggak mau pada waktu kita kerja nanti terus dia hilang gitu. Kalau kamu pakai plain seperti kebanyakan software lain gitu, saya nggak tahu update terakhir software lain udah punya feature ini, mestinya ya. Nih tuh, ini saya turunin jadi 5 mungkin. Oke lah 5 gitu ya. Ini harusnya sih enggak ya, lebih tinggi lagi. 6 ya. Ini 6. Tuh, kayak gitu. Dan tuh ya. Nah, kalau sudah nih. Tuh, kayak gitu. Ini kalau sudah ya, kita tinggal kerja di sini aja nih. Ini kan yang pasti antara kepala sama torso itu biasanya harus disambung dengan leher kan. Karena itu saya split subdivision width-nya jadi kayak gini nih, 3. Ini height-nya kapanpun kamu bisa tambahin sih. Jadi ini saya split aja jadi 4. Subdivision depth-nya saya nggak pakai. Nah yang atas itu sama. Yang beda ini cuma subdivision height-nya aja. Ini nyambungnya nanti di bagian bawah sini. Gitu ya. Oke. Terus di sini height-nya cukup 1 walaupun nanti kita nambah-nambah. Nah, di sini kita punya depth. Tuh, kayak gitu. Ya. Oke. Ini sepertinya terlalu lebar. Ini saya kurangin jadi 4. Terus tingginya juga saya kurangin jadi 5. Tuh, gitu. Nah, yang di sini
ini oke, nggak perlu. Oke, kita langsung aja ya. Oke, tuh. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari samping, gitu ya, tuh, ini badannya cuma segini nih, ketebalannya. Karena itu, saya mau coba ngecilin dulu, nih, di sini, tuh, ya, sampai kira-kira setebal itu. Ini kita pakai simetris aja, supaya lebih cepat kanan kiri. Ini ketebalannya kurang lebih badannya segini, tuh, ya. Terus apa namanya, punggungnya kurang lebih di sini, lebih dekat. Terus ini bagian depannya kurang lebih di sini, gitu ya. Dah, oke. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi dari depan. Ini saya hide lagi. Nah, dari depan kan harusnya nggak ini ya, tuh, badannya di bagian bawah torsonya jadi agak melebar, tapi di sini kan nggak gitu ya. Ini saya tarik ke sini, ini juga gitu. Terus bagian kepalanya ini juga gitu, ini kemungkinan gitu juga. Nah, terus di sini saya mau split, bukan split, ini saya mau kecilin. Terus di bagian bawah pasti lebih kecil lagi. Nah, ini saya mau naikin ke sini nih, ini juga gitu ya. Ini kan harusnya sih lebih tinggi lagi, karena ini kan ada, ini apa sih, rok ya? Iya, rok tapi ada celananya. Nah, ini kan gitu ya. Ini juga. Oke, ini kurang lebih di sini, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kira-kira proporsinya kayak gini nih, untuk badannya, gitu ya. Ini proporsi segini, jangan sampai salah. Step awal jadi penting banget masalah proporsi. Sebetulnya kita mau kerja di torso, habis itu kita bisa milih ke tangan dulu atau ke kaki dulu, gitu ya. Yang kepala itu agak-agak terakhir, gitu ya. Tapi perbandingan kepalanya kita perlu pastiin juga. Nah, ini kan kalau kayak gini, apa namanya, mesti kita benerin dulu. Oke, gitu ya. Nah, tuh, ini kemungkinan kan agak maju ya. Ini saya tarik di sini sebentar. Terus ini banget ya, mundur ke belakang. Ini bagian mukanya kan kayak gitu. Ini saya tarik ke sini, ini ke sini. Terus ini kemungkinan agak lebih ke belakang, nih juga lebih ke belakang. Nah, nanti di sini kurang lebih saya taruh sepertiga dari belakang, gitu ya. Tuh, ini bagian kepalanya karena topi sebetulnya, tapi oke, biarin aja. Ini karena topi lah ya, kepalanya mungkin di sini. Jadi kurang lebih seperti ini, gitu ya. Oke. Terus kalau dari samping ini kemungkinan di sini, gitu ya. Ini nanti mengerucut, gitu ya. Oke, dah. Nah, terus ini kan bagian badannya, ini saya hide dua-duanya, gitu ya. Tuh, ini nanti ngecil, saya scale aja, kurang lebih gini, tuh, gitu ya. Oke, sekarang yang saya mau ini saya deketin ke belakang, ini juga supaya lehernya nggak terlalu panjang, tuh, gitu ya.
Oke, kalau sudah, ini saya mau gabung dulu, mesh, combine, supaya apa? Supaya kita bisa sambungin nih. Klik kanan, ini sama ini kita buang dulu, terus edge-nya sama ini itu kita sambung pakai bridge, tuh, gitu ya. Oke, dah, nah, gitu ya. Oke, kalau ini sudah, kamu mau nambahin boleh, nih di sini, enggak juga nggak apa-apa. Ini biasanya sih agak ke bawah sedikit. Oke, ini yang agak naik. Oke, tuh, gitu ya. Oke, dah. Kalau ini sudah, saya mau tampilin lagi di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, nih. Kalau ini sudah, nah selanjutnya yang mau saya lakukan, ini kalau kayak gini kan kamu susah banget ngebayangin ya. Karena itu, saya akan buat dia pakai smooth proxy, subdiv proxy, gitu ya. Tuh. Ini division levelnya masih 1, terus subdivision proxy shadernya saya keep, itu subdiv proxy renderable ya. Untuk awal kita perlu renderable, kalau nantinya kita udah nggak perlu lagi gitu ya, kalau kamu udah lancar smooth. Nah di dalamnya ini smooth objeknya saya keluarin, ini kurang lebih kayak gini tuh, gitu ya. Oke, dah. Nah selanjutnya yang perlu kamu perhatikan di guidance ini, tangannya tuh turun ke bawah. Itu akan jadi problem pada waktu kamu nanti skinning. Skinning itu nempelin join skeleton, kebalik, nempelin modelnya ke join skeleton. Kenapa? Karena jaraknya terlalu dekat, gitu ya. Nanti pada waktu skinning, kalau ini terlalu dekat, menjadi problem adalah efek dari joinnya itu bisa nempel ke bagian torsonya. Jadi ditiposin dulu. Kenapa? Ditiposin. Ya. Kita geser, vertexnya gampang kok. Nah ini supaya ujungnya jelas untuk pergelangan, ini saya nambahin satu extrude lagi supaya dia ujungnya lebih flat gitu ya. Nanti juga kita mesti perlu. Nah kalau sudah, terus kalau kita lihat di sini upper arm sama lower arm itu lebih panjang lower arm menurut desainnya dia. Nanti kalau kamu ketemu desain lain lagi, ya kamu adjust aja sesuai dengan sesuai dengan desainnya. Ini kalau udah, ini saya ratain gitu ya. Tuh. Terus supaya nanti nggak susah juga, ini agak saya turunin sedikit, terus ini saya geser sedikit, kurang lebih lah. Ini kan masih agak panjang sini, gitu ya. Dah. Nah kalau ini sudah,
ini juga ya yang mau saya geser agak, aduh nggak kelihatan. Ini yang saya mau geser agak ke belakang juga. Tuh, gitu ya. Tuh. Nah, kalau ini sudah, ini bagian vertexnya mau saya kecilin, terutama yang bagian depan sih, bukan dikecilin ya, supaya proporsi bagian tangannya jadi lebih bener. Kalau kayak tadi kan dia masih terlalu besar, gitu ya. Nah, ini kurang lebih jadi gini. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya pada waktu nanti kamu create join tuh ada yang namanya prefer angle. Kamu jadi diminta sama Maya pada waktu create awal join skeletonnya itu lebih prefer bending directionnya kemana. Kalau tangan gini kan harusnya ke dalam ya, gitu kan, bukan keluar, kecuali desainnya kayak gitu, gitu kan. Misalnya kamu bikin creature atau apalah, terus sikunya itu multi angle, bisa ke belakang, bisa ke depan, saya nggak tahu, bisa twist juga, gitu ya. Nah, untuk yang di sini kan kita ke belakang gini ya. Nah, ini kita juga mesti nentuin, gitu ya, tuh arahnya. Jadi kalau dilihat dari atas kan dia arah bendingnya nanti ke dalam, gitu ya. Nah, tuh, oke, dah, ini ya, kita masih pada resolusi yang sedikit, gitu ya, yang kecil, nggak terlalu banyak, gitu ya. Oke, tapi yang perlu kita tahu, nanti kamu semua surface yang akan nanti ada bendingnya, misalnya dengkul, terus hips, shoulder, sama di sini nih di siku, semua kamu mesti dobelin, karena pada waktu dia bending, bagian luarnya pasti akan ketarik melebar gitu. Kamu perlu surface lebih, poligon lebih, vertex lebih di area situ supaya nggak ketarik-tarik terus jadi jadi kekurangan gitu. Nah, di sini saya bevel aja, frictionnya saya kecilin jadi 0,2 atau 0,1 lah. Nah, ini kayak gini ya. Nah, di sini jadi ketahuan juga kan, di area sini kita perlu lebih banyak division supaya nanti bendingnya nggak kekurangan surface terus jadi patah-patah parah gitu kan. Nah, terus di sini juga gitu. Nih. Ini kita bisa pakai insert edge loop di sini. Dideketin aja, tapi jangan nempel. Tuh. Nah, ini kan kelihatan. Gitu ya. Dah. Nah, ini nanti kalau kamu ngerasa kok kayaknya tangannya kepanjangan, ya deketin aja. Gitu ya. Oke, dah. Gitu ya. Ini karakternya simple, jadi agak poligonnya nggak terlalu banyak. Nanti kita coba eksperimen dengan yang lebih kompleks gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya itu, jadi nanti tugas yang ketiga ini modeling yang itu, modeling mana? ya, gambarnya yang itu. Oh, gambarnya untuk kali ini sih bebas sih. Nanti kamu cuma mesti submit desain yang kamu punya. Boleh ngambil, boleh buat sendiri.
disamain aja panjangnya ke depan nih di sini gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang cocok nih di adjust aja. Ini misalnya di sini gitu ya. Terus ini juga di sini gitu kan. Tuh. Ya. Nah, kalau udah ini kan udah berbelok nih. Nah, di bagian bawah itu supaya dia datar. Nih kalau kita lihat di sini kan jadi nggak datar nih. Ya. Tuh, supaya dia datar dan flat. Ini kita extrude bagian bawahnya. Extrude terus tarik aja ke bawah. Kira-kira sampai perlu seberapa nggak tahu lah. Gitu. Kira-kira gitu aja. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ini dari samping kita lihat lagi tuh. Ini kan ada celananya terus ini ya. Ini saya nggak tahu nih bagian bagian betisnya. Ini kita add aja lagi pakai insert add slope, kurang lebih aja di bagian mana. Ini di sini. Ini kalau dia miring gini nggak rata, langsung aja di scale diratain. Terus tarik agak mundur sedikit gitu ya. Kalau ini ngerasa dia agak-agak kurang terlalu maju, tinggal dimundurin aja ke belakang. Tuh. Terus dia kita ini aja patahin ke sini sedikit. Dah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ini nanti sepatunya seperti apa kita bisa modeling terpisah, tapi untuk sementara sekarang ini kita buat seperti itu aja dulu. Gitu ya. Insert. Oke ya. Dah. Ini kurang lebih. Terus ya, kita turunin sampai di sini. Gitu. Kurang lebih aja kayak gitu. Tuh. Gitu ya. Ini kalau mau ditambahin lagi silahkan. Yang pasti tapi bagian betisnya di sini ada. Saya nggak tahu. Itu sedikit sekali tapi masih ada. Gitu ya. Dah. Ini juga. Oke. Nah, tuh. Gitu ya. Oke. Dah. Terus sebetulnya yang agak perlu itu di bagian tengahnya nih, di daerah V-nya ini. Ini kita renggangin aja. Jadi kurang lebih gini. Gitu ya. Dan oke. Nah, ini kalau bagian mukanya nanti aja belakangan. Ini yang penting proporsi antara perbandingan size torso, kaki bagian atas, bagian bawah, terus bahu sampai bagian atas lengan sama bawahnya oke. Itu dulu, terus nanti baru kita lanjutin lagi. Ini kan kalau di paha kayaknya kita perlu tambahin. Kalau enggak nanti dia pasti akan kekurangan gitu ya. Ini kamu lihat aja resolusinya, jangan sampai overall resolusinya jangan sampai ada yang terlalu rapet, ada yang terlalu renggang, kecuali bagian yang nanti akan ada bendingnya kayak gitu ya. Oke. Kalau sudah kurang lebih sampai segitu dulu supaya nggak terlalu panjang, supaya nanti nggak kejauhan.